Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana men-setting eh, Internet Gateway atau Network Address Transaction atau NAT. Oke. Yang atau cara gampangnya adalah kita mengkoneksikan RB ke internet. Oke ya. Di sini saya sudah siapkan topologinya. Yang harus kita punya adalah yang pertama RB atau router boot. Kemudian saya gunakan tipe yang seperti ini RB-nya dan harus ada laptop, kabel jaringan, kita butuh dua kabel jaringan atau kabel Belden atau UTP-nya. Kemudian kita harus punya jaringan internet. Di sini kita harus tahu dulu IP ESP-nya. Oke, seperti ini topologinya kurang lebih. Berikutnya kita jalan kita jalankan Winbox-nya. Nah, oke. Kalau kita jalankan seperti ini, nah, di sini ada manage, ada dashboard. Nah, saya klik refresh di dashboard. Di sini akan ada nih RB kita. Kalau misalkan kita sudah pernah sudah terhubung RB-nya. Nah, di sini coba kita klik RB kita ya di MAC address-nya. Sini akan otomatis akan terpilih. Di sini ada login, ada password. Loginnya kalau default pabrikannya adalah admin dan passwordnya adalah password. Kebetulan ini RB sudah pernah saya setting, sudah saya berikan password, saya masukkan passwordnya. Oke, kemudian saya lakukan connect. Oke, sudah connect ke RB kita. Nah, berikutnya setelah kita masuk ke dalam RB kita, berarti kita harus reset dulu RB kita. Jadi sebaiknya kita reset kita baru pertama kali setting. Cara resetnya adalah dari sistem, kemudian reset configuration. Nah, di sini di pilihan reset configuration kita pilih keep user configuration sama no default configuration. Kita klik reset configuration, klik yes. Kita tunggu proses dia rebootingnya sampai nanti kembali lagi ke RB-nya. Ya, ini proses rebootingnya dia kembali ke awal ya. Kemudian coba kita cancel dulu, kita refresh. Jadi pastikan ini tampil RB yang kita punya sebelum kita lanjut. Kalau kita connect nanti nggak bisa connect, error. Karena statusnya di sini RB kita belum terdeteksi. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdeteksi RB kita. Saya klik RB kita, kemudian RB-nya, passwordnya juga saya masukkan karena kebetulan saya sudah gunakan password. Klik connect. Oke, dia sudah masuk ke RB kita. Berikutnya, kita akan coba setting berdasarkan topologi yang kita punya. Kita lihat topologi yang kita punya. Nah, seperti ini topologinya. Yang pertama kita harus setting agar Ether 1 ini connect ke internet atau RB-nya dikonekkan dulu ke internet. Nah, berarti kita harus masukkan pertama ISP-nya dan IP di Ether 2. Oke, kita langsung ke setting ke RB-nya. Nah, kita masuk ke settingan pertama adalah kita masukkan IP di Ether 2-nya terlebih dahulu. IP address, klik tombol tambah, kemudian nah, kita lihat berdasarkan topologinya terlebih dahulu. Di sini IP address untuk Ether 2, ya, Ether 1. Ya, di sini Ether 1-nya adalah IP-nya seperti ini. Kita masukkan. Oke, di RB-nya ya seperti ini. Jangan lupa untuk perfect-nya. Perfect-nya kita masukkan di sini, kebetulan perfect-nya kita pakai 24. Ya sesuai dengan yang di
ISP-nya. Oke, di Ether 1 interface-nya. Klik OK. Sudah terbuat IP address di Ether 1. Berikutnya adalah kita masukkan IP gateway. Jadi IP kemudian root. Ya, IP root, kemudian klik di root list, pastikan kita berada di tab roots. Klik tombol tambahnya. Nah, di sini ada tab lagi, ada di general dan atribut. Pastikan kita berada di tab general. Kemudian gateway. Gateway ini adalah IP dari ISP. Kita lihat di topologinya. Nah, IP ISP-nya adalah ini. Oke, kita masukkan IP ISP-nya. Oke, seperti ini. Dan IP itu tidak boleh menggunakan prefix. Pastikan itu. Kecuali kalau network. Berarti kita harus menggunakan prefix. Oke, seperti ini gateway-nya. Kalau sudah diklik, oke. Nah, untuk untuk Ether 1 terhubung ke ISP sudah kita setting. Coba sekarang kita coba uji koneksi internetnya. Dari terminal, new terminal, kemudian kita masukkan ping google.com. Ini belum terkoneksi ya. Nah, kita coba lagi, cek lagi di sini. Oke. Kita coba cek lagi. Di sini sudah reachable. Oh iya, kita masukkan DNS-nya terlebih dahulu. IP, kemudian DNS. Oke. Masukkan DNS server yang ada di ISP, yang kita punya di ISP. Tadi DNS IP dia apa namanya? ISP-nya ini. Kemudian satu lagi kita klik tombol tambah, kita masukkan IP DNS-nya milik Google. Oke, 84 kali. Kemudian di sini kita aktifkan allow remote request. Artinya pada saat kita buat DHCP server di Ether misalkan 2, 3, dan 4, berarti dia otomatis nanti IP-nya dan ini akan terbuat otomatis di DNS-nya. Oke, klik OK. Nah, sekarang kita uji coba lagi new terminal. Tapi Google sudah terkoneksi ke internet. RB-nya sudah terkoneksi ke internet. Oke, berikutnya kita akan coba lagi. Kita lihat topologinya. RB-nya sudah koneksi internet. Nah, sekarang dari RB ini kita akan bagi ke Ether 2 agar Ether 2 nanti jika ada yang terkoneksi akan bisa koneksi internet. Kebetulan di Ether 2 tadi kita gunakan sebagai manajemen atau untuk mengatur. Jadi di tempat mengatur laptop ini bisa terhubung ke internet. Oke, berikutnya kita ke RB-nya. Oke, berarti kita masuk ke IP, kemudian address. Nah, kita masukkan IP yang diminta. Oke, klik tombol tambah. IP yang diminta di Ether 2 adalah 192.168. Ya ini, networknya. Kita masukkan networknya, addressnya atau alamatnya. Oke, kita masukkan. Nah, jangan lupa perfitnya. Kemudian interface-nya di Ether berapa? Ya, berarti di Ether 2 tadi. Kalau kita lihat di topologinya di Ether 2 ini. Oke, Ether 2 kalau sudah diklik OK. Sudah terbuat. Berikutnya, kita akan buat DHCP servernya. Di sini tipe IP yang digunakan untuk laptop ini nanti dia DHCP. Ya, di sini range-nya DHCP pool-nya 5 sampai 10, berarti hanya 5 saja IP yang digunakan. Oke, kita kembali ke RB-nya. Berarti untuk membuat DHCP server dari IP kemudian DHCP server. Oke, di sini pastikan kita berada di tab DHCP. Kemudian klik tombol DHCP setup. Berikutnya, untuk DHCP server interface kita pilih Ether 2 yang akan kita gunakan, yang akan IP DHCP-nya di Ether berapa? Ether 2 ya. Kita klik next.
Untuk scope address space-nya kita biarkan saja next. Kemudian DHCP network-nya kita biarkan aja next nya. Nah, di sini ada DHCP pool-nya. DHCP pool-nya berdasarkan topologi adalah ini tadi ya 5 sampai 10. Oke, kita setting seperti yang di topologi. Di sini 2-nya kita ganti 5, kemudian 254-nya kita ganti 10. Oke, seperti itu, klik next. DNS servernya biarkan saja next. Kemudian list time-nya kita biarkan saja, klik next. Dan successful. Oke, sudah kita setting DHCP servernya. Berikutnya, agar bisa terkoneksi ke internet untuk laptopnya, kita harus buka gerbang internetnya. Berarti kita harus buka firewall-nya. Caranya dari IP, kemudian firewall. Nah, di sini ada tab-nya, ada fitur dan sampai dengan layer 7 protokol. Pastikan kita klik di NAT. Oke, di NAT klik tombol tambah. Nah, di new NAT rule, di new NAT rule di sini juga ada tabnya, ada general, advanced, extra, action, dan static. Kita ke tab general dulu. Nah, di sini ada chain-nya. Chain-nya kita pilih chain SRC NAT. Ya, pastikan seperti itu. Kemudian out interface-nya. Out interface-nya ini adalah jalur internet yang kita punya itu di ether berapa? Jalur internet. Ya. Internet berarti berada di ether 1. Berarti kita pilih jalur internetnya adalah ether 1. Seperti itu. Oke, berikutnya di sini ada action, tab action. Klik tab action-nya. Di sini ada action-nya. Action-nya kita pilih must curate. Kalau sudah diklik oke. Nah, sudah terbuat untuk sudah kita buka gerbang internetnya, dan langkah berikutnya kita cek untuk koneksi internet di laptop kita atau yang digunakan untuk mengatur ini tadi RP-nya. Berarti kita masuk ke networknya, kita coba klik 2 kali, coba kita detail. Oh, di sini masih di apa namanya settingan yang saya gunakan untuk IP-nya. Berarti ini static, saya akan rubah menjadi dia dari. Oke, ini properties, saya obtain seperti ini. Coba klik close. Oke, terlihat sudah berubah nih. Saya coba diklik 2 kali untuk melihat apakah benar sudah berubah apa belum. Detail. Nah, di sini sudah dapat IP-nya, sudah dapat DNS servernya, berarti pasti ini sudah terkoneksi ke internet. Kita coba buka browser, coba kita buka internet, misalkan gambar. Nah, sudah berhasil. Ya, itu tadi settingan bagaimana kita mengatur internet gateway atau network address translation. Demikian pembelajaran ini, semua mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.